Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Yang berikutnya adalah di dalam kita melakukan doa, dalam kita melakukan berdoa, itu dalam hati kita tuh harus bersungguh-sungguh. Maka untuk itu sebaiknya doa itu diucapkan atau diulangi beberapa kali. Ya, bisa mungkin sampai 3 kali atau bahkan mungkin lebih. Boleh. Karena artinya apa di sini, bahwa ini adalah merupakan satu kesungguhan. Bahwa benar-benar yang apa kita mohonkan itu betul-betul kita kehendaki. Betul-betul kita inginkan. Maka diulang kalimat-kalimat yang kita mohonkan tadi. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dengan pengulangan ini menunjukkan bahwa hati kita, keyakinan kita, keinginan kita itu benar-benar memang butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah pentingnya pengucapan itu, supaya yakin betul bahwa apa yang kita kehendaki itu memang benar-benar kita butuh. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Di samping itu juga dengan penuh keikhlasan. Berdoa itu ya harus ikhlas, harus lillahi ta'ala. Ikhlas di sini artinya bahwa apa yang kita mohonkan pada Allah itu ya memang betul-betul itu. Segalanya ya lillahi ta'ala memang. Dengan keikhlasan hati, dengan ketulusan hati maksudnya. Ya. Jangan tercampur dengan hal-hal yang lain. Maka yang baik itu memang kalau kita berdoa itu ya fokus pada satu tujuan kita. Ya, itu memang yang menurut saya yang lebih baik. Jadi kalau kita mempunyai satu maksud atau satu keinginan, ya udah. Ya, hanya keinginan itu aja yang kita mohonkan doanya. Sampai kita menjadi mantap, menjadi merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah Allah berikan kepada kita. Ya memang paling gampang sih ya kalau kita ngomong itu ya menggunakan doa sapu jagat ya Mas ya. Pada jagat itu yang sering dikatakan orang itu sapu jagat, doa sapu jagat tuh. Ya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya itu ya doa yang istilahnya sapu jagat, karena mohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, artinya kebaikan itu kan mencakup semuanya gitu ya. Tapi kan orang tidak hanya sekedar itu. Kadang-kadang namanya kebaikan itu sesuai dengan setiap orang kan beda-beda. Tujuan kita kan ya masing-masing gitu kan. Sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Maka dalam berdoa tuh ya sesuai dengan keinginan kita masing-masing itu. Yang dikhususkan namanya, itu namanya lebih khusus. Ya kalau yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang secara umum. Nah khususnya seperti itu. Cuman masalahnya sekarang, bagaimana kita memanjatkan doa itu? Karena begini, kalau kita benar-benar pengen meyakini sesuatu itu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, yang kita mohon kepada Allah itu adalah kita yakin, gitu kan? Kan mesti di sini yang jadi pertanyaan, apakah boleh kita melakukan doa dengan bahasa kita? Pertanyaannya kan begitu. Karena kalau menggunakan bahasa yang tidak kita mengerti, ya artinya kalau secara umum kan, ya kebanyakan orang maksud saya, kalau orang Indonesia ya, kalau orang kita di sini itu kan kebanyakan kan kalau menggunakan bahasa Arab itu kan banyak yang tidak ngerti maksudnya, gitu kan? Ya. Tapi kalau menggunakan bahasa sehari-hari kita kan kita ngerti maksudnya, ngerti tujuannya.
Kan begitu. Artinya di dalam kemantapan hati kita tuh mesti lebih mantap. Kalau kita menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu, beda kalau kita menggunakan bahasa di luarnya bahasa kita. Lantas bagaimana? Boleh apa enggak? Kan begitu. Kalau dalam masalah pertanyaan seperti ini memang ada dua posisi. Apakah kita berdoanya itu dalam waktu sholat, mengerjakan sholat, atau di luar sholat? Kan itu masalahnya. Ya. Karena kalau di dalam sholat, karena dalam sholat pun ada keterangan yang menyampaikan atau yang menyatakan bahwa pada saat kita melakukan sholat, dalam kita melakukan ruku atau sujud, ya sujud, itu ada hadis yang menyampaikan bahwa memperbanyaklah doa di sana. Jumhur ulama atau para ulama kebanyakan, kalau kita berdoa dengan bahasa kita sendiri di luar bahasa Arab, kalau itu dilakukan pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, saat kita sujud misalnya kita berdoa dengan bahasa kita, jumhur ulama menyampaikan bahwa itu tidak boleh, karena bisa saja membatalkan sholat itunya sendiri, merusak sholat itu sendiri. Tapi kalau di luar kita mengerjakan sholat, monggo, mau menggunakan bahasa apa saja keyakinan kita silahkan, sesuai dengan kemantapan kita masing-masing. Maka disinilah kita jangan sampai memaksakan diri kita, apalagi kalau kita memohon dengan tujuan tertentu, tujuannya lebih khusus, ya memaksakan dengan bahasa yang tidak kita mengerti, ya kan. Ya walaupun Allah maha tahu gitu kan, maha mengerti, tapi kan demi kemantapan dan hati kita supaya lebih yakin, nah tentu kita akan memohonnya dengan bahasa kita sendiri. Tapi itu dilakukan di luar sholat. Ya, kalau dalam sholat kan tidak diperbolehkan, artinya bisa membatalkan sholat itu sendiri. Walaupun ada ulama juga yang menyampaikan boleh, asal itu adalah orang di luar orang Arab, ya karena memang terbatas dalam bahasa hingga itu boleh. Tapi itu ya tadi udah saya sampaikan, ya jumhur ulama menyampaikan bahwa itu tidak boleh. Ya kita ngikuti yang amannya, ya kita amannya ya yang jangan sampai sholat kita tuh menjadi batal gara-gara kita berdoa tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau dalam sholat kita berdoa boleh saja dengan doa-doa yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya seperti misalnya kalau kita mau di dalam sholatnya kita berdoa pada saat kita sujud, entah itu sujud di awal maupun sujud di akhir, tapi memang banyak ulama yang menyampaikan di sujud terakhir boleh diperpanjang dengan kita memperbanyak doa. Ya contohnya apa tadi? Ya paling mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam sholat kita berdoa secara tadi yang umum gitu kan, yang artinya memohon kebaikan dunia dan akhirat. Ba'da sholatnya itu kita berdoa mengkhususkan diri kita, karena ingat bahwa waktu yang mustajabah atau waktu yang mudah dikabul, yang mustajab itu kan salah satunya adalah setelah kita melakukan sholat fardu. Ini salah satunya, baik dalam sholat maupun setelah sholat. Itu waktu yang salah satunya adalah waktu yang mustajab atau mudah dikabulkannya doa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kemudian yang berikutnya yang penting lagi adalah di dalam kita berdoa itu ia mengerjakan adab batiniah kita. Karena ini yang kalau dalam keterangan di dalam kitab Mau'idatul Mukminin yang intisarinya kitab Ihya Ulumuddin itu disampaikan bahwa
ada batiniah inilah yang nantinya menjadi tolak ukur dikabulkannya doa-doa kita. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Untuk kita bicara lebih detail, bagaimana apa-apa yang dilakukan di dalam ada batiniah kita yang harus dilakukan dalam berdoa. Fa insya Allah di kesempatan yang lain akan kami terangkan lebih detail lagi, dan semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.